wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajarnya ya. Oke. Ini yang datang baru 2 murid ya? Iya Ibu. Oh, masih pada di jalan, mungkin pagi-pagi macet ya? Iya Ibu. Oke. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kita masuk ke bab materi bakteri. Sebelum itu, Ibu ingin kita pimpin doa dulu ya. Ketua kelasnya boleh tidak dipimpin doanya? Oke, baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, baik. Selesai. Oke. Sekarang Ibu absen ya. Tapi Ibu mau absennya itu agak berbeda nih, anak-anak. Absennya itu misalkan Ibu panggil nama salah satu dari kalian itu kan kita tentang bakteri nih. Apa yang kalian ingat tentang bakteri? Misalkan Dwi, bakteri itu bahaya Bu gitu. Oke? Baik Ibu. Oke. Oke, Ibu absen ya. Vida. Bakteri itu ada hubungan sama mikroskop, Bu. Oke. Tuh. Dwi. Bakteri itu suatu penyakit Ibu. Oke. Regina. Bakteri itu kecil Bu. Oke. Satu lagi Dita ya. Dita belum datang ya. Hadir Ibu. Oke, jawaban kalian itu menarik-menarik semua ya anak-anak. Nanti kita lihat mana yang benar, mana yang harus diperbaiki. Sudah bisa. Kalian pernah nggak sih lihat makanan tuh basi atau berbau gitu? Pernah Ibu. Oke. Kira-kira itu tuh karena apa ya gitu? Kenapa dia tuh bisa bau? Bisa basi? Ada yang tahu nggak nih? Mungkin Dwi. Karena sudah didiemin terlalu lama Ibu sehingga ada bakteri yang masuk. Oke, udah mulai menebak-nebak ya. Kalau menurut Regina gimana? Karena akhirnya bau. Oke, bagus ya. Mungkin anak-anak di sini udah mulai menebak-nebak gitu. Jadi tuh kalian tahu nggak sih bakteri itu apa? Menurut kalian bakteri itu di pandangan kalian ya sebelum Ibu menjelaskan bakteri itu apa? Makhluk hidup Bu. Oke, menurut Regina bakteri itu makhluk hidup. Dwi setuju nggak dengan persepsinya Regina? Setuju Ibu. Oke, setuju. Kalau menurut Vida, bakteri itu apa sih Vida? Bakteri itu Jangan takut salah ya teman-teman. Jawab aja ada. punya keseluruhan, Bu. Oke, menurut Vida bakteri itu mempunyai inti sel. Oke. Oke nih, jadi kita langsung aja. Kan kalian udah mulai menebak-nebak apa itu bakteri punya inti sel, harus dilihat pakai mikroskop katanya ya. Terus kalian kan sudah mengeksplor sendiri apa yang harus kalian ketahui sebelum saya menjelaskan. Nah, sekarang Ibu punya LKPD nih. Nah, di dalam LKPD ini itu tuh kan kalian isi nama kelas seperti biasa. Di dalam LKPD ini ada informasi-informasi yang sudah Ibu taruh di LKPD ini. Nah, nanti ada pertanyaan, kalian jawab pertanyaan itu sesuai yang ada di informasi kalian baca nih. Kalau nggak,
kalian lihat dulu pertanyaannya apa biar lebih mempersingkat waktu. Baru kalian cari jawabannya di informasi tersebut. Bisa anak-anak? Bisa Bisa, Ibu. Ibu. Oke, sekarang Ibu bagi 2 kelompok ya. Mungkin ada Gina ya sendiri ya. Oke. Gita ya sendiri ya, karena Evida karena Gita belum datang. Iya, Bu. Oke, ini Ibu bagiin ya. Ibu kasih waktu 5 menit dulu. Kalau misalkan kurang nanti bisa ditambah. Oke anak-anak, boleh dikerjain.
mempresentasikan hasil diskusinya. Kan itu ada berapa itu pertanyaan? Misalkan satu kelompok tidak 2, Dita 2 gitu ya. Saling maju. Oke, boleh maju ke depan? Berdua aja, berdua apa? Bacanya bareng. Ayo, boleh. Apa yang kalian dapat setelah membaca informasi di dalam KKP tersebut? Oke, jadi apa yang kita pelajari tadi secara berkelompok, bakteri itu termasuk makhluk hidup karena dia memiliki DNA. Jadi kalaupun dia nggak lengkap struktur selnya, tapi dia itu termasuk makhluk hidup seperti itu. Kemudian kenapa bakteri tidak dapat dilihat tanpa mikroskop? Karena bakteri itu ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Seperti itu, Ibu. Oke, dilanjut dengan tidak? Terus untuk perbedaan sel bakteri dengan sel manusia, kalau misalkan sel bakteri itu dia termasuknya ke uniseluler. Terus kalau sel manusia itu multiseluler. Nah, bakteri itu ada bentuk-bentuknya. Jadi yang pertama itu basil, dia tuh bentuknya tuh kayak batang gitu. Terus kalau misalkan kopus itu bentuknya bulat-bulat. Nah kalau misalkan spiral itu bentuknya spiral atau helix. Oke, mungkin itu saja Bu. Oke, kasih tepuk tangan dulu nih buat teman-teman kita. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Udah teman-teman Dita dan Vida tuh udah mulai mengeksplor, udah mulai tahu apa informasi yang ada di dalam KKPD. Sekarang boleh kelompok 2 maju. Dibagi 2 juga ya jawabnya. Jadi berdasarkan LKPD yang kami kerjakan, ternyata bakteri itu termasuk makhluk hidup karena bakteri itu mampu melakukan aktivitas kehidupan seperti metabolisme, tumbuh dan juga berkembang biak. Terus juga bakteri itu ukurannya sangat kecil, cuman berkisar antara 0,5 sampai 5 mikrometer. Jadi nggak bisa dilihat pakai mata telanjang, butuh alat bantu yang berupa mikroskop kayak gitu. Untuk perbedaan juga sel bakteri ini memiliki sifat prokaryotik, berbeda dengan yang sel yang dimiliki oleh manusia, di mana manusia itu memiliki sel yang eukaryotik. Sel prokaryotik bakteri ini di mana dia tidak memiliki inti sel sejati dan tidak memiliki organel membran seperti mitokondria atau retikulum endosoplasma. Sedangkan pada manusia memiliki membran dan membran mitokondria dan retikulum endoplasmanya. Lalu di sini juga ada bentuk-bentuk dari bakteri itu, yang ada pertama itu ada kopus itu yang bulat. Lalu ada basil itu yang seperti batang atau silinder, dan yang terakhir itu spiral itu bentuknya melengkung atau berpiling. Oke, keren ya jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu nih. Oke, jawabannya udah mulai bagus-bagus, udah keren-keren, sesuai sama informasi yang ada di LKPD. Dan sekarang kalian kan udah tahu nih bentuk-bentuk bakteri. Nah, sekarang ibu mau minta kalian buat gambarin dan nulis nama bentuk itu apa di papan tulis. Nah, yang pertama tuh Vida dulu ya. Vida menuliskan nama-nama, semua nama bentuk bakterinya, namanya saja. Boleh Vida maju. Oke, menurut kalian udah bener belum nih anak-anak label-label yang Vida kasih di sini? Betul.
Dita yang terakhir gambar Basil. Oke, wah keren ya. Walaupun gambar ini sederhana, tapi sudah menunjukkan, sudah membentuk ya kalau itu bakteri gitu. Yang dimana kokus itu bulat ya teman-teman, ya anak-anak. Kalau spiral itu dia tuh kayak melengking gitu. Nah kalau basil itu dia tuh panjang bentuknya, bentuknya batang ya. Oke. Jadi ibu di sini mau meluruskan, memberikan fakta-fakta apa saja yang ada di bakteri, apa yang terjadi di bakteri itu tuh. Oke. Nah bakteri itu benar tadi kata anak-anak, bakteri adalah mikroorganisme. Itu dia kecil banget ya, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung gitu, harus menggunakan alat mikroskop. Nah, karena ukurannya itu cuma kurang lebih 0,5 sampai 5 mikrometer. Nah, kenapa? Tadi kan dia bilang bakteri itu termasuk makhluk hidup. Itu benar karena bakteri itu walaupun dia sederhana, kecil, itu melakukan metabolisme dan itu tuh tumbuh dari 1 ke 2 ke 4 ke 8 gitu ya. Nah, dia itu berkembang biak juga. Bakteri itu bersifatnya uniseluler yang terdiri dari tersusun dari 1 sel saja dan termasuk prokariotik yang tidak memiliki inti sel sejati. Nah, materi genetiknya itu berada di dalam sitoplasma. Mulai paham? Paham Ibu. Oke. Nah, selanjutnya ada perbedaan sel bakteri dan sel manusia. Nah, kalau sel bakteri itu dia prokariotik ya, yang dimana tuh dia tidak memiliki inti sel. Nah, sedangkan manusia itu di sini ada eukariotik, dia memiliki inti sel. Kalau bakteri itu tidak memiliki organel membran kayak mitokondria, RE dan lain-lain. Nah, strukturnya juga kalau bakteri lebih sederhana banget ya. Sedangkan kalau manusia itu organel lengkap dan strukturnya lebih kompleks. Oke, lanjut. Nah, ini tadi bentuknya yang kalian sudah gambar di papan tulis. Itu ada kokus yang bulat-bulat bentuknya. Kalau basil itu yang panjang kayak batang. Nah, kalau spiral itu yang saya bilang agak gini ya, kayak meliuk-liuk gitu. Oke. Gimana sekarang kalian sudah paham apa itu bakteri gitu? Sudah Ibu. Sudah paham ya. Oke, kalau udah paham, Ibu mau perwakilan kelompok menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran hari ini. Boleh siapa nih? Dari kelompok 1 mau siapa yang menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Fida. Boleh di tempat aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu bahwa bakteri itu merupakan makhluk hidup karena dia itu bisa tumbuh dan berkembang biak serta metabolisme. Nah, selain itu juga bakteri ini ukurannya itu sangat kecil, sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer, sehingga kita tidak bisa melihat bakteri itu secara langsung, harus menggunakan bantuan mikroskop untuk melihat bakteri tersebut. Terus juga tadi sudah dijelaskan mengenai perbedaan sel bakteri dan sel manusia. Kalau sel bakteri itu bersifat prokariotik karena dia tidak memiliki, terus juga dia tidak memiliki inti sel. Terus untuk sel manusianya itu termasuknya ke sel eukariotik yang memiliki inti sel. Terus juga itu ada beberapa bentuk bakteri, yaitu kokus, bulat, terus basil itu bentuknya batang, dan spiral itu dia bentuknya kayak melengkung gitu. Mungkin itu aja. Oke, teman-teman lain setuju nggak dengan persepsinya Fida? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah,
juga memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Misalnya ada fokus atau bulat, spiral atau melengkung. Lalu ada basil yang seperti batang. Gitu ya. Mungkin ya, oke. Kesimpulannya udah benar ya teman-teman. Jadi bakteri itu emang mikroorganisme yang berukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang atau mata secara langsung, harus menggunakan alat seperti mikroskop. Nah, bakteri itu juga dia tidak punya inti sel, dia prokariotik ya. Dan bentuknya itu ada beragam, ada 3. Ada fokus, basil, dan spiral. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, menurut kalian apa sih pengetahuan yang baru kalian ketahui nih hari ini gitu? Apa kira-kira? Boleh mungkin Dwi? Kalau ternyata bakteri itu gak semuanya jahat ibu. Oke, boleh, bagus. Dilanjut dengan Vida? Jadi bentuknya ada 3 gitu. Oke, 3 apa aja tuh? Ada fokus, basil, sama spiral. Oke, kalau Regina? Bakteri itu ternyata nggak punya inti sel, Bu. Oke, punya inti sel apa? Sel manusia. Iya. Kalau Dita? Bakteri itu gak bisa dilihat langsung bu, karena dia kecil. Harus menggunakan? Rasa. Oke, betul. Oke, mungkin pelajaran materi sampai di sini aja ya pelajarannya, karena mungkin setelah ini ada pelajaran lain yang harus masuk ke kelas, dan kalian tuh biar kalian nggak langsung masuk ke kelas, biar otaknya refreshing dulu gitu ya, jadi nggak langsung masuk ke kelas selanjutnya. Kita dicukupkan saja, mungkin agar materinya bisa masuk dengan baik. Sebelum kita akhiri, ketua kelas boleh memimpin doa di akhir pelajaran. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, nah sebelum mengakhiri nih, biar ada semangat sedikit aja, Ibu punya pantun. Aduh, ibu belum tahu aja udah cakep. Oke, nih ke pasar membeli roti. Cakep. Jangan lupa membeli keju. Cakep. Bakteri itu kecil sekali, tapi penting untuk kita ketahui. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Semoga pelajarannya bisa bermanfaat buat kalian semua untuk di kehidupan sehari-hari. Oke,